Tiga. Oke, udah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya nampak lapang ya seperti itu ya. Banget, Pak, banget. Banget. Ya. Enggak banget. Jadi sebelum kita mulai, kita absen dulu. Mungkin lebih cepat. Ada yang nggak hadir mungkin barangkali? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke. Sangat cepat, oke. Ya, jadi ya kita belum berdoa. Ayo, pimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Doa selesai. Amin. Oke. Ya. Jadi kita hari ini akan membahas ya mengenai materi pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana spesifiknya kita akan membahas mengenai sejarah peradaban bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Ya, jadi kalian punya buku, silakan dibuka bab 1, oke? Oke, Ya. Pak. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi itu. Ya. Di sini nulis ya, guys, oke? Enggak boleh, Pak. Jangan dong, harus boleh dong. Kalau nggak boleh saya mau nulis apa? Saya nggak ada perspektif nih. Iya, Pak. Ya, tolong ya. Ya, Pak kenapa? Oh, jangan dong. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai peradaban. Nah, ini tulisan saya jelek nggak masalah ya. Peradaban Arab sebelum salah. Masuknya Islam. Oke. Ada dua topik pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai kondisi agama. Agama dalam arti di sini ialah peribadatan. Dan juga kondisi sosial. Seperti itu, oke? Ya, jadi untuk pertama yang akan kita bahas mengenai peribadatan. Oke, sebenarnya kita ketahui bahwasanya di zaman Arab sebelum kedatangan Islam dikenal sebagai masa Jahiliyah. Jahiliyah. Oke, yang mana jahiliyah itu apa? Bodoh. Ya, bahasa bungul ya, Re? Ya, jadi ini kan pakai bahasa sehari-hari, oke? Jadi seperti itu. Yang mana di masa itu dikenal sebagai masa jahiliyah. Yang mana masa kebodohan. Kebodohannya terkait apa? Masalah agama. Oke? Terkait apa? Agama. Ya, jadi memang sebenarnya bangsa Arab itu pintar. Ya, dari segi hal lain itu pintar. Cuma masalah agamanya aja yang bodoh seperti itu ya. Gitu. Jadi parah banget lah gitu. Nah, bodohnya agama mereka itu dalam memahami agama itu berimbas kepada kondisi sosialnya. Ya, coba kita lihat bersama juga bahwasanya agama pada saat itu ialah menyembah apa? Menyembah berhala. Ya, seperti itu. Banyaklah bentuk-bentuk berhalanya ya. Ada yang patung, ada yang ya macam-macam lah. Seperti itu. Ada berupa patung, ada berupa roti. Nah, bahkan dulu kan sahabat Umar bin Khattab, salah satu jokes andalan beliau pernah bilang bahwasanya saya itu hebat dulu. Kenapa? Tuhan saya itu pernah saya makan. Karena beliau pada saat itu karena membuat Tuhan dari roti. Karena beliau kelaparan akhirnya dimakan roti itu. Jadi ya bodoh lah intinya ya seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini jahiliyahnya agama masyarakat pada saat itu berimbas pada sosial. Yang mana seperti kita ketahui bersama tumbang tindih seperti ini ya. Ketidaksetaraan di masa Arab jahiliyah itu sangat kelihatan bagaimana kedudukan laki-laki itu sangat tinggi, sedangkan kedudukan perempuan sangat rendah. Begitu ya. Budayanya banyak lagi kita bisa lihat. Ya bagaimana istri dijadikan sebagai objek seksual semata seperti itu ya. Dan kemudian mengagumi adanya anak laki-laki dan lain sebagainya. Sehingga ini kita bisa lihat jeda ketimpangan sosial yang terjadi pada masa Arab sebelum masuknya Islam seperti itu. Dan juga ketika kita ingin mengkaji mengenai kondisi sosial masyarakat Arab, ini kita perlu ketahui juga bagaimana ya pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu apa? Kira-kira menurut kalian? Berdagang, oke?
Berdagang. Jadi itu masyarakat Arab dulu, mata pencarian utamanya adalah berdagang, yang mana ketika musim panas itu di Syam, oke? Kemudian di musim dingin itu di Yaman, oke? Seperti itu. Jadi siklusnya begitu. Ya, ketika musim panas ke Syam dan ketika musim dingin ke Yaman, oke? Nah, kalau kita bahas spesifik lagi kepada Mekah dan Madinah, dua kota itu menjadi sangat seksi lah ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena dua kota itu merupakan perantara bagi para pedagang Arab untuk bisa ke Syam dan Yaman seperti itu. Maka kemajuannya sebenarnya pada saat untuk masalah perdagangan itu ada di Madinah dan juga Mekah, gitu ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan saya hari ini, tidak usah dilama-lama, gitu. Oke, untuk kesimpulannya saya rasa tidak usah disampaikan karena saya akan kasih tugas saja ke kalian seperti itu. Ini kisahnya belajar betulan ya, seperti itu. Baik, Ya, Pak. jadi seperti itu. Jadi itu kesimpulannya menjadi tugas kalian. Kalian tidak usah sampaikan sini, silakan kalian buat resumnya seperti itu. Oke, baru dikumpulkan ke saya minggu depan. Baik, Pak. Oke, mungkin itu aja penyampaian dari saya. Kurang saya mohon maaf. Mari kita tutupi pembelajaran hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jod. Siapa ya lagi? Sudah, Pak. Siapa namamu? Pistol. Itu pistol. Sama